Yang penting ada mau Kemauan. manjada Wajar. wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia bisa. Jadi sekarang mau apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat umur di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga melalui tausiah Ustadz senior kita, Ustadz Ayat Cahyadi, Ada foto saya. menambah ya semangat kita melewati Ramadan tahun ini, insya Allah lebih baik lagi. Dan saya menyebutkan beliau Ustadz senior itu benar Ustadz ya. Waktu kuliah mungkin sudah membina mahasiswa ya. Ustadz senior gimana dulu? Senior maksudnya sudah lama di lingkungan kampus. Kampus. Iya, benar Ustadz. Iya, kalau lingkungan kampus ini. Artinya dulu mahasiswa belajar agama mesti mentoring. Iya, saya masuk Unri itu tahun 90. Nah kemudian pas semester 1 itu ada di Masjid Akramunas Unri. Iya. Ada namanya training keislaman. Ikut saya. Nah di situ setelah ikut itu dilakukan bina, setelah itu dibuat untuk saya jadi pengurus ini namanya Remaja Masjid Al Karimah, Remaja Masjid Akramunas. Dulu belum ada lembaga dakwah kampus, belum ada. Jadi saya jadi ketuanya, kemudian langsung sinergi dengan para dosen-dosen agama. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama Islam itu wajib ikut mentoring. Wajib ya. Wajib, dipastikan kalau ikut mentoring ada nilainya. Iya. Kalau nggak ikut berarti nggak lulus. Ya, lulus sih lulus. Oh, Ya. cuman kurang nilainya. Kurang, ya. Dan itu masih berlaku sampai sekarang di. Nah, sekarang tak tahu lagi saya karena sudah lama kan saya meninggalkan kampus. Nah, kalau dulu memang karena masjid kita hanya satu di sana kan. Dulu kan kampus Unri Panam belum. Saat 90 itu bahkan belum ada ya. Jadi di situ awal mulai mengenal dunia dakwah. Dunia dakwah. Dan dulu sejak SMA. SMA. SMA saya sudah ke SMA kelas 2 lah ya. SMA kelas 2. Udah tinggal di masjid. Iya, iya. James. Di Bekasi. Iya. Alasan tinggal di masjid kenapa? Kalau di masjid. Ya, jauh dari rumah sekolah SMA. Iya, pertama jauh dari rumah, ya. Yang kedua juga untuk kos duit ada. Oh, iya. Berarti bukan tamat pesantren aliyah Ustaz ya? Enggak, SMA ya? Saya SMA. Kemudian memang kan kalau di sana ada kegiatan-kegiatan keagamaan, juga ngaji juga sama Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Basicnya di situ dapatnya. Iya. Masya Allah. Terus belajar Iya. Makanya Ustaz saya bilang Ustaz senior. di kampus. Tapi waktu 90 itu atau 90 ke atas sudah mulai dakwah keluar Ustaz, di luar kampus, di masyarakat. Iya, saya dakwah di luar itu saat mahasiswa ada yang mengajak, yaitu saya ingat itu mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Saya masih kuliah, kemudian masih Fakultas Ekonomi itu buat acara di Lubuk Ambacang. Lubuk Ambacang itu daerah di dulu masuk Info, sekarang Wansing ya. Lubuk Jambi, sebelum Lubuk Jambi daerah Gunung Toar itu ada Lubuk Ambacang masuk ke dalam tanah baru. Nah di situ pertama dakwah masih semester, saya nikah 93, berarti semester 7 itu mungkin semester 4 itu. Berarti nikahnya waktu masih kuliah? Masih kuliah. Masya Allah, berkah dakwah itu. Itu kerjaannya di masjid aja atau ada usaha-usaha yang lain?
Oh iya, ada usaha-usaha lain. Saya ngajar privat, ya sampai juga sama kawan-kawan remaja Masjid Al Karimah ini buat telur asin. Masya Allah. Kita kirim ke warung-warung, kedai-kedai. Wah, berarti Ustadz juga dai entrepreneur, Ustadz. Dai-preneur. 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 Jadi kalau saya istilahnya, kalau Ustadz udah mengawali lebih dulu, dai-preneur ya, telur asin ya. Ya. Dan itu bertahan berapa lama ya? Itu sebentar aja ya. Setelah saya nikah 93, yang telur asinnya berhenti. Ngajar fokus. Ya, fokus ngajar sama saya di sisa waktu mengajar itu ada seorang tokoh di Simpang Panam itu namanya Haji Harun, berwafat. Yang mewakafkan, kalau kita pas Simpang Panam itu ada Masjid Mutakin ya. Iya. Dulu kan jalan lintas Pekanbaru Bangkinang ini kecil saja. Iya. Ya, kecil gitu jalan. Dan Masjid Mutakin itu kecil loh di tepi sebelah kiri gitu. Nah, beliau yang ini saya datang ya karena beliau Pak Haji gitu ya. Bilang, Pak Haji, banyak nggak tanahnya yang saya perhatikan tuh banyak tanah Pak Haji yang masih ilalang-ilalang aja, semak-semak aja. Kalau saya bersihkan, saya tanam boleh nggak? Oh boleh, silakan ya. Oh ditunjuk dia mau berapa luas dah, silakan. Adalah sambil pertanian. Saya tanam kangkung, saya tanam daun ubi. Nah, nanti diketin pagi-pagi tuh kirim ke warung-warung sekitar kampus Undri. Masya Allah. Mungkin ada yang bisa jadi kalau yang lihat siarannya Abi Yudi official. Abi Yudi official kan ingat, iya nih dulu yang Pak Ayat nih ngirim kangkung gitu. Masjid Mutakinnya sudah ada, Ustaz? Sudah, tapi yang ini kan baru yang ini ya. ya. Kalau dulu masih kecil saja. Masya Allah. Artinya memang sudah lama berdakwah dan sampai menjadi wakil wali kota, dakwah nggak ditinggalin, Ustaz ya? Ya jangan. Jadi saya diajarkan sama ustadz itu ya, nahnu du'a qabla kulli syai. Ya, kami ini dai. Iya. Sebelum Menjadi apapun. Masya Allah. Jadi sebelum menjadi wakil ketua DPRD dai, maka tetap dai. Ya. Sebelum menjadi anggota DPRD provinsi dai juga. Dai nggak boleh tinggal. Sebelum menjadi wakil wali kota dai, maka tetap dai. Maka Setelah sekarang nanti jadi wali kota, insya Allah tetap dai. ya dai kan. Iya. Kalau DPRD itu ya 5 tahun, ya nak. Iya. Kecuali kalau kemudian dicalonkan lagi ya gitu Iya, ya. Wakil wali kota juga jabatannya gitu, wali kota juga gitu, gubernur juga gitu, presiden gitu. Tapi kalau dai ini kan terus dia. Masya Allah. Wa man ahsanu qawlan liman da'a ila Allah. Ya. Nah jadi ini tetap ya saya masih aktivitas dakwah jalan terus. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Dan yang kedua, saya ingat sekali ketika ngontak Ustadz ya, di saat awal-awal pandemi. Saat kita buka rumah makan Multazam gitu. Iya. Ustadz nggak banyak tanya gitu, langsung kita gabung berapa orang, izin Allah kita buat rumah makan Ampera Multazam. Tagline-nya nikmati makan halalnya, bayar seikhlasnya, raih berkahnya. Tapi tutup itu sampai sekarang. Ya kan waktu itu saya sampaikan ke Yudi. Ini yang kawan-kawan tergabung di sini harus satu visi dulu. Ini buat rumah makannya mau apa? Iya. Ya. Kalau buat rumah makannya memang ingin bisnis, ya bisnis betulan. Bisnis betulan. Nah, nanti dari keuntungan rumah makan itulah yang kita mungkin ya ada porsi-porsinya berikan untuk bantuan paket miskin, Iya. masyarakat kaum muslimin. Jadi kalau niatnya memang mau berbagi. Ya kalau kemudian sekarang tak jalan ya itu sudah. Iya. Jadi insya Allah udah ajrul minallah. Amin. Ya, kalau hari pertama sih surplus kan ya. Surplus ya. Iya, jadi biaya itu misalnya 700-an sama karyawan ya 3 orang. Kita dapat lebih kan gitu. Tapi hari kedua sudah rugi sampai ditutupnya itu. Bukan rugi, kurang pendapatan. Jadi ya begitulah. Karena bayar niatnya seikhlas. kan tadi niatnya infak. Iya. Gitu ya. Hanya caranya tadi dengan langsung memberikan makanan. Iya. Gitu.
dan langsung diambil kan. Iya. Jadi berbondong-bondong itu kalau kita datang pada zuhur aja jam 1:30 udah habis tak dari jam 9 pagi kan. Tapi saya bilang ke teman-teman, ini pesan Ustadz Ayat gitu, benarkan niatnya kalau bisnis kan gitu. Memang kita mau bantu orang di saat pandemi ini gitu. Dan itulah kalau kita sekarang naik tingkat, naik kelas namanya, kita gratisin setelah itu. Memang kita bagi-bagi kan, masih ada sisa kas gitu, ada donasi, kita bagi-bagi. Cuma sekarang kasnya memang lagi minim. Tapi kita udah niat tuh, mudah-mudahan nanti punya rumah makan mobile gitu, sehingga tidak satu kecamatan saja. Ada 15 ya di Pekanbaru sekarang ya. Nanti ganti-gantian aja, mungkin nasi kotak gitu ya, harapannya ke depan gitu. Nah, ini kan juga terkait dengan barangkali masa lalu Ustaz ya. Ustaz juga kabarnya anak petani. Iya, iya. Terus di saat pandemi Ustaz merasakan banyak orang yang di PHK, yang nggak sanggup beli beras. Mungkin dulu pernah apa juga Ustaz, kesulitan makan juga ya Ustaz ya. Iya betul. Jadi apa ya, petani, saya kan petani, bukan petani banyak sawahnya. Iya. Petani ini jadi kalau kita dulu belajar geografi katanya lumbung padi Indonesia itu Kerawang Bekasi, dan itu memang benar. Benar dulu. Kalau sekarang sudah habis sama industri. Iya. Dulu betul itu Kerawang Bekasi. Ya termasuk di kampung saya itu padi gitu. Nah cuman orang Jakarta manggil ayah itu baba. Kalau orang Jakarta agak tengahnya babe. Yang pikirnya baba. Kalau saya baba. Ya memang ya di masa-masa sulit itu ya saya mengalami misalnya makan yang dengan bulgur ya. Itu ya. Kemudian juga makan dibatasi gitu ya. Cukup disendokin gitu. Gak bisa nambah dah. Kakak beradik berapa orang kan? Saya 5 bersaudara. Ya, 5 ya. Paling kecil. Itu sempat makan telur bagi 5 gitu. Jangan telur nasinya aja. Iya. Nah, jadi mengalami kesulitan seperti itu. Nah sebetulnya ketika sekarang ini di masa pandemik ini, tinggal kalau kita, saya melihat sekarang tinggal mau tidak bekerja, apalagi di bidang pertanian. Iya. Dan di bidang pertanian ini yang dia sebut tidak kena pandemi. Tidak kena. Nah, kalau kita misalnya ke kebun, ya, kan kita itu jelas-jelas physical distancing. Iya. Kalau di sini aja masih jumpa sama Yudi nih, walaupun kita pakai proton pakai jauh. Tapi kalau kita ke ladang kan sendiri tuh. Pertama oksigennya juga banyak, badan bergerak ini imun bagus, kemudian produktif menghasilkan. Tanamannya singkong perbanyak. Dan itu saya ketika banyak yang datang ya, di masa pandemi Pak kami kena PHK susah, saya bilang kalau di masa susah seperti ini manfaatkan lahan kita. Oh nggak punya lahan ya tengok ini kepada lahan-lahan di sekitar situ yang nganggur-nganggur, tanya siapa yang punya, daripada dia nganggur teleponin. Kayak Ustadz dulu ya. Oh betul, itu yang saya bilang kepada ya Almarhum Haji Harun itu. Jadi seperti itu. Oh di perumahan sekarang udah banyak teknologi ya, bisa dengan hidroponik ya. Ininya nggak ada Pak Mahal. Ya dari sisa-sisa bekas apa ini kan minuman apa kemasan itu kan bisa dipakai. Yang penting ada mau manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia bisa. Jadi sekarang mau atau tidak, dan pemerintah juga sudah memberikan fasilitas-fasilitas kan, misalnya pemerintah pusat ada BLT-nya. Ya. Cuma jangan terus nada, kalau terus nada yang namanya nada ya akan bisa mandiri. Makanya kita harus tadi jiwa semangat mandiri ini yang harus dibangun gitu. Dan itu yang Ustadz Ayat lewati ya ketika merantau ke Riau ini ya. Apapun dilakukan, tinggal di masjid, bertani, usaha telur asin. Semangat wirausaha. Entrepreneur, dan itu yang sekarang kita kurang.
Tapi kalau boleh saya tambah, sebenarnya bukannya sekedar entrepreneur, karena Ustadz basicnya dakwah tadi, dakwah kampus ya, katakan demikian. Spiritual entrepreneur. Sukses emosional. Ah. Tidak baru di spiritual. Sebenarnya udah lama. Udah lama ya. Mungkin itu yang saya lakukan. Mungkin ada zikir-zikir tertentu. Kalau tinggal di masjid berarti sholat berjamaahnya terjaga. Jelas lah, udah pasti itu. Dari SMA katanya. Iya, SMA kelas 2 lah. Dan Ustaz merasakan Kalau kelas kemudahan. 1 masih agak bandel-bandel. Iyalah, sama lah Bibi. Apalagi SMP. SMP itu saya bandel. Tapi nggak apa-apa Ustaz, daripada mantan Ustaz, lebih baik mantan preman kan. Mantan bandel ya. Iya. Mantan preman ya. Jadi merasakan kemudahan dalam hidup setelah menjaga sholat berjamaah. Iya, dan saya juga bisa ini pelajaran dari keluarga saya ya. Saya ini 5 bersaudara, paling kecil ya. Dan satu-satunya merantau gitu ya. Iya. Nah, ketika saya dekat kepada agama ini, Allah berikan kemudahan. Dekat pada agama dan Allah berikan kemudahan. Pesan pertama dari Ustaz Ayat Syahadi, dekat dengan agama, yakni Islam saja. Iya tentu ya. Dekat dengan ya Allah, diberikan kemudahan-kemudahan. Baik. Selanjutnya Ustaz, amalan-amalan tertentu. Ya memang karena kita di masjid ya tentu yang 5 waktu nggak pernah tertinggal berjamaah ya. Nah jadi itu ya. Kemudian tentu baca Quran. Ya. Quran, akrab dengan Quran. Iya, akrab dengan Quran. Dan bahkan ya kita mulai menghafal. Kan saya tadi tidak dari pesantren. Dan tidak salah nama Ustadz Ayat Ustaz. Karena Ustadz akrab dengan ayat-ayat. Dan jangan Ustadz dapat kursi sering ngamalin ayat kursi. Ya. Nah setelah dapat kursi ayatnya nggak tinggal juga gitu kan. Luar biasa. Jadi itu dengan Al-Quran ya saya tadi kan saya sampaikan saya kan semua latar belakang umum. Ya SD umum. Bekasi. Iya SMP umum, SMA umum, SMA Negeri 1 Bekasi. Kemudian di Unri jurusan matematika lagi umum. MIPA Ustaz ya. Iya MIPA. Nah dari mana kemudian saya tadi dapat wawasan keislamannya? Kemudian ya adalah hafal beberapa surat-surat. Ya. Bahkan pernah membenarkan bacaan imam ya. Oh iya. Iya. Itu saat pertama di Sehingga ada interaksi ya. dengan ya, di Masjid Al-Falah. Al-Falah yang masih paripurna. Itu baru hari pertama saya itu ospek. Saya kan pertama kali ke Riau itu ke Muara Jalai. Iya. Muara Jalai Artilis ya. Muara Jalai Artilis. Dan kenapa harus Muara Jalai? Karena di situ ada mertua abang saya yang ya semoga Allah. Abang masih ada? Iya ya. Kita puasa Selasa, Rabu, Kamis mulai lebih sayang ke beliau nih. Beliau wafat Kamis 3 Ramadan. Nah jadi sebetulnya banyak ya jasa. Iya, Allahumma firlah. Jadi mertua beliau di sana. Iya di Majalai. Itulah yang saya anggap orang-orang tua angkat saya. Iya. Dan jauh ya Ustadz dari sana ke ospek. Iya. Iya. Makanya Ustadz nggak mungkin pulang malam itu karena besok pagi udah ospek lagi. Betul, jadi pas sore ini kan bingung kita. Bingung. Selesai ospek ke sore. Mau kemana kita nanti? Terus saya kemudian sholat maghrib di Masjid Akramul Nas kan belum tahu kita. Iya, iya. Belum kenalan sama pengurus masjidnya. Gitu. Akhirnya saya selepas sholat maghrib itu kemudian lewat jalan Ronggorsito, terus masuk ke Masjid Al-Falah. Nah, ini kan simpang Ronggorsito itu Manduan. Iya, iya. Jalan apa? Dekat komplek nyamuk sekarang Ya, itu ya. ya. Jalan, Ya. nah terdengar azan mau isya tuh. Nah, pas sampingnya Arya Duta. Pas sampingnya Arya Duta, di Ponorogo tadi. Iya, iya. Jalan gede apa nih gue lupa. Nah, anak gaul Pekanbaru tahu tuh di mana gue. Iya, Dipo. Jadi insya Allah ya. Ya di Ponorogo. Nah, kemudian tuh terdengar azan isya dari Masjid Al-Falah itu. Masya Allah. Salat itu
sholat bacaan imam salah, ya saya benarkan. Masih ingat surah apa itu? Masya Allah, tak salah surat, entah surat ya, Al-A'la atau surat Al-Balad gitu ya. Al-Balad, masih juz 30. Masih juz 30. Dan barangkali karena udah aktif di Royce SMA udah Iya, hafal udah juz hafal, 30. iya. Jadi selesai sholat, ini ditanya dari mana, mau kemana? Ya saya bilang saya mahasiswa baru UMRI. Mau kemana? Bingung, bingung mau tidur di mana malam ini. Ya kata imam masjid itu dulu ini tokoh agama itu, ya, tokoh masjid Al-Falah. Iya. Ya udah tidur di sini aja nggak apa-apa, tinggal dimintain saya ya, ke KTM saya. Ya. Nah, terus sudah beberapa hari lagi masjid Al-Falah sampai dapat kos-kosan. Nah, artinya penting memang pertama dengan Al-Quran. Al-Quran, sholat berjamaah, Kemudian Al-Quran. ya. Ada zikir Nah, tertentu. zikir ini memang saya pas kuliah di UMRI ini ya pembinaan ini banyak diajarkan zikir pagi, zikir sore. Ya, zikir pagi, zikir sore mulai kita ya amalkan ya sampai sekarang gitu Di ya. antaranya doa yang jauh dari malas itu Ya, di antara zikir sore, pagi sore ini kan banyak ya. Dan nanti kalau kita amalkan itu di antaranya yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Umamah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, a'udzubika minal azzi wal kasali, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizq. Ketika Abu Umamah lagi galau ya, karena hutang Iya, ya. di masjid aja dia. Di masjid. Dan Nabi suruh doa itu saja. Nabi itu ya, ya dia hanya 3 hari. Iya, iya. Itu di luar Ramadan. Insya Allah kalau kita amalkan dalam Ramadan gimana ya? Berapa kali lipat itu Itu ya? cepatnya gitu. Itu di luar Ramadan. Allah. Nah itulah diantara itu sampai sekarang saya terus amalkan zikir pagi, zikir sore. Iya. Sholat berjamaah, kemudian akrab sama Al-Quran, kemudian zikir pagi, petangnya. Iya. Barangkali juga tentu harus sedekah ya saya. Tentu tahajudnya juga, sedekahnya juga. sedekah juga ya. Alhamdulillah. Dan itulah kemudahan yang Allah berikan ya Ustaz. Iya. Sampai hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah mungkin terakhir Ustaz, karena Ustaz masih banyak kegiatan. Ini rompinya keren banget ini ya. Masya Allah. Banjir Ustaz ya? BPBD. Emang? Siap siaga. Siap siaga. Kota Jadi tetap kan insya Allah kota kemarin bertuah. Pak Wali sudah perintahkan menetapkan darurat banjir. Jadi ini kesempatan ini bagi masyarakat Pekanbaru yang memang terdampak banjir, itu ada ini bantuan dari pemerintah kota. Nanti tinggal lapor kepada Pak RT, PRW, lapor ke lurah, lapor camat, camat lapor ke dinas sosial. Allah. Ya. Mungkin itu di Rumbai pesisir Pak, banyak ya. Ya, memang malam apa tuh ya, ini hari Kamis, Rabu, ya kemarin tadi, Selasa malam itu saat saya selesai dari Rumbai, salat maghrib mau lewat Sudirman Ujung itu kan terendam Sudirman Ujung, terendam. Ya, namun pas saya buat status Facebook saya pagi Rabu itu, ada yang komentari Bung Dede. Oh, dari riomek.com. Iya. Media. Katanya udah nggak banjir lagi ininya Jalan Sudirman. Cuman jalan Sudirman yang nggak tertutup air sudah kering ya, surut air. Dan tadi warga telepon dari sekitar ya di belakang tempat kita buat SIM itu ya, daerah itu mau rendah ya. Iya, iya. Telepon. Ya, masih banjir katanya. Berapa rumah yang banjir? Ya, hampir semua rumah sini kena banjir masih katanya. Nah, jadi di sini bagi yang masih terdampak, ya silahkan Pak RT PRW gitu. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Alhamdulillah. Jabatan ada, Alhamdulillah. kuasa Allah berikan, Alhamdulillah. keluarga lengkap sampai cucu-cucu. Iya. Istri satu Ustaz ya. Anak-anak. Istri satu, Kemudian anak 5. ibadah lancar. Alhamdulillah. Ya Ustaz ya. Dan saya biasa nanya Ustaz, karena opening saya jangan lupa bahagia. Jadi juga Ustaz sudah keluar, kalau saya lihat dari dulu lah
di zona kemiskinan gitu ya Ustaz. Insya Allah cukup lah ya, bisa nabung, cukup. bahkan bisa mungkin membantu yang lain hari ini izin Allah. Ya, seperti yang mutajam yang pernah saya ajak Ustadz kita, Ustadz Ayat Cahyadi, insya Allah ya. Nah, menurut Ustadz kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan, Ya. Insya Allah. Ya. Kebahagiaan itu ya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Iya. Jadi kalau uang banyak, jabatan banyak, tapi nggak tenang jiwanya, nggak bahagia. Gimana mau bahagia? Iya. Padahal jabatan dapat, uang banyak. Gimana tadi? Tapi bahagia itu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Iya. Nah, makanya Yudi ini pengennya gimana? Uang banyak, namun hati tidak tenang, atau miskin hati tenang. Kalau bisa, Sat, uang banyak, terus ketenangan jiwa juga. Biar Dai trainer tuh. biar yang banjir tadi Iya, kan bisa dibantu, ya bagian masyarakat kita ada swasta, ada pemerintah, kita juga bisa bantu gitu Iya, Sat. Nah, minimal dari toko gitu. Iya. Nah, walaupun nanti Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada ukuran-ukuran ya. Untuk bahagia itu katanya pertama ya memang intinya tadi di hati ya. Tenangan jiwa. Intinya ketenangan jiwa. Namun nanti ada parameter yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya pertama adalah pasangan yang soleh-soleh. Pasangan soleh. Nih buat generasi muda, pilih dari sekarang yang soleh-soleh. Jangan kenalan di Facebook doang. Tiba-tiba Hati-hati kenalan di Facebook loh. Oh iya. Ada kasus tadi ya? Banyak Alhamdulillah. ya. Oke. Jadi tidak cukup. Kemudian itu pertama. Kemudian yang kedua, punya rumah-rumah yang lapang. Lapang, Luas. Memang ini luas. Dan saya dengar rumah Ustaz tipe berapa itu kalau kamarnya satu dulu? Kalau yang pertama ya. Saya pernah ke sana. Iya. itu satu kamar tipe 36. Sekarang alhamdulillah sudah punya rumah. Alhamdulillah. Bukan rumah dinas Ustaz ya. Kalau rumah dinas memang luas. rumah rakyat tuh ya. Iya. Mungkin bisa pindah ke rumah yang lebih besar, rumah dinas yang lebih besar ya. Allah. Baik, rumah yang lapang. Nah, yang ketiga itu kendaraan yang lancar. Kendaraan yang baik misalnya. Lancar juga. yang baik. Doain saya punya kuda Ustaz ya. Mau lancar. Baik. Jadi kendaraan ya bisa apa saja. Iya. Ya, tentu kalau zaman dulu kuda. Kuda. Ya, kalau sekarang kan kuda untuk Kuda besi, olahraga. ya. Ya, kalau sekarang kuda untuk olahraga. Ya. Namun kalau sekarang bisa yang paling ini apa? Mobil. Boleh nggak seorang muslim punya pesawat ya? Boleh. Pesawat pribadi bisa dakwah keliling dunia, masya Allah. Iya. Bantu saudara-saudara kita di Papua sana, di Maluku sana. Masya Allah. Itu jangan di Riau banyak masih pulau-pulau yang kita belum sampai kan. Allah. Kalau punya pesawat kan enak. Ya, gitu. Mudah-mudahan suatu saat jadi kenyataan Ustaz ya. Amin. Kita sama-sama ke sana ya. Amin. Masya Allah. Tiga itu parameter tadi. Iya, Ustaz. Dan mungkin juga termasuk tetangga atau lingkungan yang baik tadi ya. Oh iya, ya, tetangga jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu singkat di sela-sela kesibukan Ustadz Ayat Cahyadi, SHI dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang kita cintai, dan poin-poinnya sudah kita tangkap. Beliau tetap mencintai dakwah sampai kapanpun juga, walaupun terlahir dari keluarga yang kurang mampu saja, anak seorang petani, tapi karena beliau membangun brandingnya spiritual entrepreneur, dekat hubungan dengan Allah. Kemudian Allah lembutkan pula hati-hati orang yang berjumpa dengan Ustadz Ayat sehingga bisa buka lahan pertanian tadi. Termasuk hati mertua, calon mertua. Ya, orang Solo saja. Dari Bekasi Solo. Jadi dilembutkan. Bayangkan yang nganter saya siapa? Dua-duanya itu masih ini lah, bukan keluarga gitu. Tapi Ustadz yakin ya. Semester 7. Saya nggak bayangin anak saya paling tua kan perempuan. Kalau datang mahasiswa semester 7, kamu usaha apa? Gali masjid Pak. Dia gali masjid terus jual telur asin. Mantap. Karena saya ada guru namanya Ustadz Ayat. Boleh jadi nanti antum jadi wakil wali kota juga gitu. Nah, demikian bincang kita dengan Ustadz Ayat Cahyadi. Jadi teman-teman jaga hubungan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bekerja ya, imalu fasairullah wa rasul wal mu'min. Dan itu pedomannya huda, ya petunjuknya adalah Quran. Di mana ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Beliau katakan tadi manjadah wajadah. Nah, mudah-mudahan
Allah senantiasa hadir ya Ustaz dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita, dan mudah-mudahan kita juga menjadi pilihan Allah untuk merasakan kebahagiaan itu, dan kita juga berhak mendapatkan bahagia itu ketika kita memang dekat kepada Dia yang bisa memberikan kebahagiaan itu, ketenangan jiwa. Kemudian tidak apa-apa punya rumah yang luas digunakan untuk yang bermanfaat, istri yang soleha, kita berdoa Rabbi habli minas sholihin, lingkungan yang baik, juga kendaraan yang baik pula, kendaraan yang dipakai untuk terus beraktivitas, untuk bermanfaat ya, seperti Ustadz Ayat Cahyadi, tokoh kita. Demikian Ustadz. Ya. Masya Allah, nasihat yang luar biasa. Doakan terus dakwah digital ini. Nah, di video official. Jangan lupa Sama-sama kita like, share, and subscribe. Terima kasih Ustaz Ayat Cahyadi. Barakallahu fikum. Salam sayang buat keluarga semuanya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sekali lagi turut berduka Ustaz dengar informasi kabar Bang Ustaz. Semoga beliau ditempatkan di surga kelak Ustaz ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi anhu buat Abang Ustaz Ayat Cahyadi. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.